Ayolah ikhwah rahimakumullah, alhamdulillah pada malam hari ini dengan bersusah payah, dengan jerih payah yang bersungguh-sungguh usaha ikhwani fillah rahimakumullah membuahkan hasil untuk menyediakan sarana kita bisa berkomunikasi, tetap bisa menyuarakan fikroh kita, tetap bisa menyuarakan sesuatu yang menjadi hadaf dan goyah kita dengan sarana dan prasarana yang telah saudara sekalian sedekahkan atau infakkan. Alhamdulillah terpenuhilah hari ini kita bisa bertemu dan bisa saling berkomunikasi. Tentu akan menjadi pahala yang besar buat kawan-kawan ikhwani fillah yang telah mentadhiyahkan sebagian dari rezekinya sehingga diperolehlah sarana ini sehingga kita bisa berkomunikasi, bahkan bisa mengkaji kitab-kitab atau mengkaji makalah-makalah ulama fikroh yang kita tabani selama ini, yang kita adopsi pemikirannya dan kita perjuangkan, kita dakwahkan bisa terrealisir pada malam hari ini. Ini untuk yang pertama kali kita bisa online. Apa judulnya, ngaji sambil ngaji apa namanya? Ngecas. Ngajol. Ngajol. Oh, ngajol. Ngaji online. Ya. Ngaji online, ngajol ya. Alhamdulillah. Ya ini mungkin yang pertama kali untuk daerah kita, untuk wilayah kita, meskipun di DPP sudah ada Khilafah Channel yang tiap hari online. Setiap jam 13.30 nih jualan nih, promosi dulu. Jadi teman-teman yang kurang sakofah atau yang ingin terus menambah sakofahnya, setiap jam 13.30 antum bisa masuk ke Khilafah Channel dengan para pembicara, orang-orang yang terpilih bergantian. Luar biasa, insya Allah kita akan banyak menambah sakofah di luar kitab yang kita kaji bersama-sama. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah sampai hari ini juga meskipun sudah 3 minggu kita dikurung tapi masih sehat. Ya, tidak seperti ayam sayur. Kalau ayam sayur itu kan dikurung ya, kalau nggak dikasih makan ya melempem, udah nggak berani tarung dia. Nah, kita meskipun dikurung tapi kita masih berani tarung. Kalau ayam sayur tahu kan, ayam sayur itu dengar motor lewat kaget, udah dia nggak doyan makan, nggak bisa bicara, udah langsung stres dia. Nah, kita bukan ayam sayur tapi. Alhamdulillah. Kita dikurung pun, bahkan diancam pun kita masih bisa bicara. Walaupun ada saudara kita yang sekarang ini ditangkap pun kita masih berani bicara lebih kencang lagi. Amin. Ya, saudara sekalian, tema pada malam hari ini cukup bagus menurut saya menanggapi beberapa AB-nya penguasa. Sebenarnya bukan AB. Saya ingin punya belas kasihan dalam hal pembicaraan. Mungkin tidak mau menyebut AB lah ya. Kurang sopan kalau bicara AB. Tapi memang nggak punya duit, nggak mau gimana lagi. Sebenarnya pengen semangat, tapi duitnya nggak ada. Nggak punya. Ya, sampai kemudian harus nariin duit dari masyarakat yang mau nyumbang, buka rekening. Kenapa? Setiap rapat kerja itu justru malah menawarkan janji-janji sampai Menteri Keuangannya perutnya mules. Kenapa? Mulesnya bukan apa-apa, harusnya yang mules kan pikirannya, tapi karena yang bisa mules itu perutnya, kan perutnya yang mules. Kenapa? Karena merasakan banyak janji, anggarannya mana gitu. Janji prakerja, janji ini, janji itu nggak bisa dipenuhi, anggarannya nggak ada. Itu makanya Menteri Keuangannya mules. Jadi mungkin bukan apa, tapi karena nggak punya duit tadi. Walaupun kalau waktu ditanya wartawan beberapa bulan lalu itu saya mendengar ketika ditanya wartawan, Pak, Bapak mau mengeluarkan obligasi, itu pernah itu viral juga, dia jawab, obligasi ki opo? Nah, wartawan mungkin ngasih tahu surat utang atau apa begitu. Utang opo? Kita itu banyak duit kok. Nah, itu persis sebelum kasus corona itu. Kita ini banyak duit, nggak usah utang. Anggaran kita masih surplus.
Saya lupa dengarnya apa 17 triliun, apakah 37 triliun, kok ada 7-7-nya begitu. Nah, cuman sekarang ini sama Anies saja kok utang. Nah itu jadi ya akhirnya jadi abai. Akhirnya jadi abai karena memang tidak sanggup untuk menghadapi wabah yang tiba-tiba. Sebenarnya begini, kalau saya lihat ini tetap namanya ini musibah yang menimpa berbagai negara. Berbagai negara yang tengah mendolimi kaum muslimin. Ya. Ya, sepertinya komunikasi terputus ya. Kita tunggu sebentar. Oh, Ketika corona masuk, masjid malah dibuka. Ya. Kemudian di berbagai tempat lain yang udah bertahun-tahun seperti di Suriah, itu bukan perang saudara karena memang itu orang-orang kafir yang menginvasi atau membunuh kaum muslimin. Orang-orang kafir berkolaborasi meskipun ya mereka menyebutnya muslim atau Syiah, tapi mereka itu Syiahnya Syiah Nusairiyah. Para ulama sepakat Syiah Nusairiyah itu lebih kafir dari orang kafir. Karena Syiah Nusairiyah tidak mengkafirkan para penyembah berhala. Syiah Nusairiyah itu yang tidak mewajibkan sholat. Syiah Nusairiyah tidak mewajibkan puasa Ramadan. Syiah Nusairiyah tidak mewajibkan sholat Jumat. Ya, tidak. Syiah Nusairiyah juga yang menghalalkan zina, menghalalkan khomer. Itu Syiah Nusairiyah. Yang para ulama dalam kitab-kitab mereka menyebut Syiah jenis itu adalah kafir juga. Maka mereka menghalalkan darah kaum muslimin, saudara kaum muslimin di Suriah. Dan itu sudah hampir puluhan tahun. Kalau kita lihat sudah dari awal tahun 2010 ya, itu sudah terjadi penindasan, intimidasi, pembunuhan, pembantaian. Nah, kemudian kalau kita tarik lagi lebih lama lagi tahun 90-an yang lalu di Bosnia Herzegovina, ya, Eropa bagian timur ya kemungkinan. Kalau kita lihat mereka juga sama, intimidasi, ditindas, dibunuh di mana-mana. Apa yang terjadi? Ternyata mereka membuat makar seperti itu adalah untuk melenyapkan kaum muslimin. Untuk melenyapkan kaum muslimin karena anggapan mereka, termasuk Israel, Yahudi itu menganggap bahwa kaum muslimin itu di kemudian hari nanti akan bangkit kembali dengan khilafah Islamnya. Itu mereka ketahui. Dan kebencian mereka itu bukan hanya di negara-negara, sampai juga di Indonesia ini. Kalau negara khilafah udah langsung aja perpu. Saya kalau posting di media sosial tentang khilafah itu, terus dibalesi, kita dikirimi kuburan. Ya, kamu sudah mati, sudah dikubur, jangan teriak-teriak khilafah lagi. Itu pelecehan mereka kepada kita seperti itu. Sebenarnya itu dibalik itu ketakutan mereka. Yang mereka anggap bahwa kita ini ngimpi. Dulu kan kita ini sering dikatakan kelompok toa, kelompok pemimpi, autobis dan sebagainya. Masa sama orang mimpi mereka sedemikian takut luar biasa. Kemudian dengan mimpi itu juga mereka harus mengeluarkan perpu. Dan perpu itu harus dijelaskan oleh Kapolri, bayangkan gitu. Pada waktu itu yang menjelaskannya langsung Kapolrinya, bukan kopral biasa. Harus Kapolrinya yang harus berhadapan dengan anggota dewan untuk menjelaskan mengapa keluar perpu. Berarti tidak ada kegentingan yang memaksa. Itu yang terjadi di berbagai belahan dunia. Nah, ketika rekayasa mereka, makar mereka kepada Islam dan kaum muslimin, kemudian Allah turunkan makhluk kecil. Saya teringat dalam surat Al-Baqarah itu yang innallaha la yastahi ayatriba masalan ma ba'udata wa ma fauqaha. Allah tidak pernah malu dengan ayat innallaha la yastahi ayatriba masalan. Sungguhnya Allah tidak pernah malu dengan memberikan perumpamaan, dengan memberikan contoh. Makhluk yang kecil, maksudnya nyamuk di sini. Ya. Ma ba'udatan wa ma fauqaha.
Ataupun yang lebih kecil daripada nyamuk. Ya seperti sekarang ini, virus corona itu lebih kecil dari nyamuk. Kalau nyamuk mata kita masih bisa lihat. Virus corona tidak bisa lihat. Harus dengan alat. Dan Allah tidak pernah malu itu. Apa yang kemudian terjadi? Dan semua negara-negara yang tadinya menindas kaum muslimin, membantai kaum muslimin di Suriah, di India, di Uighur, di Patani, di Moro. Apa yang terjadi? Penguasa-penguasa negeri itu tidak berdaya menghadapi virus makhluk Allah yang kecil itu. Tidak berdaya. Terus mau kemana lagi mereka itu? Saya teringat ada seorang ulama dari Timur Tengah mengatakan, wahai para penguasa, Anda mau pergi kemana? Dengan virus ini Anda mau lari kemana? Jadi dikejar oleh virus, Anda mau melarikan diri, mau pindah kemana? Tidak ada tempat lagi buat kalian. Kecuali bumi Allah yang penuh dengan keridoan. Ketika Allah sudah menurunkan tentaranya ya dengan virus yang kecil itu, lalu penguasa itu mau lari kemana? Mau pindah kemana? Mau menghindar dari tanggung jawab kemana? Ternyata dia dituntut oleh masyarakatnya untuk tidak pergi. Jangan lari kamu harus tanggung jawab. Sementara mereka sendiri juga ketakutan menghadapi virus itu, terkena virus. Apalagi kalau sudah ada aparat jajaran, menterinya sudah ada yang terkena, udah kebingungan di antara mereka. Nah, itulah yang terjadi. Nah, mengapa sebenarnya mereka tidak mampu? Ya sudah kehabisan anggaran. Kalau saya lihat, saya barusan coba cari berapa sih anggaran yang disediakan oleh para penguasa di negeri-negeri kufur itu. Saya tadi ngobrol sama teman-teman. Jadi kalau Mbak Sri itu menggelontorkan kurang lebih 625 triliun. Itu nggak sedikit, 625 triliun. Saya melihat 1 triliun itu belum pernah. 625 triliun. Walaupun kita belum pernah lihat wujudnya itu berupa apa. Kok apa tuh namanya? Pakaian asmat itu yang pakaian para perawat, para dokter kok sampai kehabisan, sampai nggak ada. APD ya. Pengaman fisik para perawat. Kemudian anggaran untuk lockdown juga tidak punya. Karena cukup besar kalau dihitung-hitung luar biasa. Kemudian saya lihat lagi di Italia ya. Italia itu menggelontorkan uang untuk menghadapi corona saja itu 5 miliar US dollar. Kalau US dollar kan berarti tambah nolnya 3 ya, kalau di rupiah. 5 miliar itu kan berarti nolnya sudah 9. Itu sudah jadi triliun angkanya. Tapi 5 kali, sekarang besar rupiahnya berapa kalau di rupiah? Jadi kalau 5 miliar US dollar, kurang lebih 5 kali 13, kalau dolarnya 13 berarti sudah hampir 65 triliun. 65 triliun rupiah. Dan yang mengagetkan lagi itu Amerika, negara kampionnya demokrasi. Jadi sang juara dalam berdemokrasi. Jadi juragannya kapitalis, di bosnya kapitalis. Dan ternyata negara-negara kapitalis, jadi ideologi kapitalis, yang basic mereka adalah kapitalis itu, roboh menghadapi corona. Amerika itu menyediakan 2 triliun US dollar. Berapa 2 triliun US dollar? Ya, mereka tambah kali 13, nolnya 3 kan gitu. 3. Jadi 26 billion ya. Setelah triliun apa ya Mas ya? Billion kalau. Kalau 2 billion US dollar berarti kan rupiah kan 26 atau 20. Iya, 26 billion triliun. Ya. Duanya aja yang dikalikan. Oh iya. Dan dari semua ini kan itu negara-negara kapitalis itu, yang paling besar saya lihat di Jerman. Jerman itu sampai menghabiskan 750 miliar US dollar. Pound sterling. Atau euro lah ya. 750 miliar euro. Nah, euronya berapa sekarang? Kalau kalikan aja 23 atau 25 gitu. Hah? Itu Jerman. Nah, terus pertanyaan tadi, saya bertemu dengan ulama dari Timur Tengah, dia mengatakan, Anda mau kemana lagi, wahai para penguasa? Para penguasa yang selama ini menindas, menekan kaum muslimin. Anda mau kemana lagi? Mau lari kemana? Mau menghindar kemana?
Bumi Allah ya segini aja, Anda pun masih dibatasi oleh teritorial wilayah negeri Anda. Nah, ternyata memang ideologi kapitalis ini rapuh, lemah, dan tidak sanggup menghadapi virus corona ini. Dan ini dunia ya ke depan ini. Bahkan saya sore tadi lihat di TV One, sore tadi habis maghrib lah. Lihat di TV One itu banyaknya tenaga kerja di Indonesia ini yang dirumahkan. Bahasa lainnya apa? Di PHK ya. Dirumahkan atau PHK? Oh, Jadi apa iya. sama? Kalau dirumahkan kalau dirumahkan masih dirumahkan. gaji atau masih bisa Naik kembali, lagi, masih bisa selesai ya, Iya. tamat. Dan itu per wilayah dari DKI Jakarta Selatan berapa, Timurnya berapa, itu ada datanya. Kemudian belum lagi Cibinong, Depok, Bogor ada berapa banyak. Tawang, Cikarang itu berapa yang akan Indonesia akan menghadapi bom bersama-sama, bludak kasus PHK, orang-orang tenaga kerja yang dirumahkan. Nah, itu juga otomatis itu akan mengganggu perekonomian pastinya kan gitu. Itu hampir seluruh dunia akan mengalami kebangkrutan. Kemudian ditanya oleh wartawan, mengapa Anda, Bapak, Ibu dikena PHK atau dirumahkan? Ditanya, apa alasannya? Ada yang beralasan lagi nggak ada kerjaan, udah dirumahkan dulu aja. Lagi tidak ada pekerjaan, artinya tidak ada order, tidak ada yang memesan kalau dia menjual jasa. Kalau dia menjual produksi berarti tidak ada yang meminta, tidak ada yang order produk yang dia buat. Artinya pekerjanya tidak punya pekerjaan, disuruh pulang dulu, dirumahkan dulu. Itu alasan sekilas kurang lebih seperti itu. Nah, berapa lama, sampai kapan, sampai bulan apa tidak ada order, tidak ada pekerjaan, tidak ada pemesanan. Ini akan sangat mengganggu perekonomian negeri. Ini sektor real yang itu betul-betul akan menopang ekonomi warga. Kalau sektor realnya sudah ambruk, kemudian ada catatan non realnya di bank, itu nggak boleh catatan non realnya lebih besar daripada sektor realnya. Nah, itu pasti akan mengalami resesi. Dan pengamat ekonomi di Eropa itu di Barat itu sudah mengatakan bahwa kejadian ini pasca corona ini kemungkinan besar itu akan terjadi resesi atau terjadi krisis besar. Bahkan ramalannya itu prediksinya itu lebih besar daripada tahun 1929. Itu resesi dunia betul tahun 1929. Nah, ketika terjadi resesi dunia itulah maka betul-betul perekonomian dia akan ambruk, akan roboh. Ini saya kira lebih tepat kita mencoba mencari barokah dan nanti kita bisa diskusikan dalam sebuah ayat ketika manusia atau negara atau bangsa ini mencari perlindungan, mencari wali selain pada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh apa yang mereka cari itu tidak ada faedahnya sama sekali. Bahkan itu lemah. Digambarkan dalam Al-Qur'an, Allah Subhanahu wa taala menggambarkan apa yang mereka cari itu lebih lemah daripada sarang laba-laba. Dalam surat Al-Ankabut ya, bagaimana laba-labanya itu. Allah SWT berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Masalul ladzina takhadhu min dunillah awliya kamasalil ankabut ittakhadat baitan wa inna awhanal buyut labaitul ankabut law kanu ya'lamun. Masalul ladzina takhadhu, perumpamaan orang-orang yang menjadikan min dunillah selain Allah itu aulia atau penguasa atau wali aulia ya. Kama salil angkabut, maka apa yang mereka cari itu seperti kama salil angkabut, seperti lebah atau laba-laba itakhadat baitan yang membuat rumah ya. Bana baitan, jadi membuat rumah. Wa ina auhanal buyut, sungguh rumah yang paling lemah. Auhana itu maksudnya paling lemah. Auhanal buyut, yang paling rapuh, yang paling lemah. Rumah itu di sini dalam taukidnya labaitul angkabut. Sungguh rumah angkabut itulah rumah yang paling lemah. Laukanu ya'lamun, kalaulah mereka itu mengetahui. Ini dalam surat Al-Ankabut.
Imam Qatadah menjelaskan di dalam tafsir Tobari atau Imam Tobari atau Ibnu Jarir di dalam tafsirnya Jami'ul Bayan fi Ta'wil Quran, beliau mengatakan yang menukil pendapat Qatadah, qauluhu ta'ala mathalul ladzina takhadhu min dunillahi awliya kama talil ankabut qol, beliau mengatakan ini adalah perumpamaan darabahullahu lil musyrik. Ini adalah perumpamaan bagi orang musyrik. Mengapa disebut orang musyrik? Karena orang musyrik itu menjadikan ilah, ittakhadha atau ittakhadhat ilah, menjadikan ilah atau Tuhan atau sembahan mereka itu min dunillah, selain Allah SWT. Ya. Semisal misalnya al-authan, al-asnam, di patung, arca, sebagai sembahan, sebagai aulia mereka. Maka apa yang mereka sembah itu seperti orang kamasali bait, seperti mereka itu menjadikan rumah baitul ankabut, jadi rumah laba-laba. Do'if la yanfa'uhu. Jadi do'if, lemah, la yanfa'uhu, dan tidak ada manfaat, tidak ada faedah sama sekali. Dikatakan lagi dalam tafsir yang lain, apa namanya? Ada suaranya. Apa fitting bahasa Indonesia? Bahasa lidi. Pakai jentik atau pakai jari atau pakai lidi saja kita seret, itu sudah hancur rumahnya. Itu kan rumah yang paling lemah seperti itu. Ya, dia Allah membuat perumpamaan seperti itu. Maka gelombang PHK kemudian merumahkan para pekerja ini juga akan semakin memperburuk. Maka sebenarnya dalam kondisi seperti ini, tawaran kita selama ini berdakwah menawarkan suatu konsep. Saya kira ini bukan konsep alternatif. Kalau alternatif itu kan masih pilihan ya. Kalau konsep alternatif, konsep yang wajib diambil mestinya, bukan alternatif lagi. Kita selama ini sudah menawarkan, memberitahukan kepada mereka, para cendekiawan, para cerdik pandai, para ulama, para tokoh. Jadi mudah-mudahan siaran kita ini juga didengar oleh mereka, kalau konon katanya kalau pakai Zoom begini ada yang mendengarkan. Ya, yang mendengarkan ya jamaah kita. Ada juga yang sampai nyuri-nyuri, ambil passwordnya, ambil ID-nya supaya bisa mendengarkan. Ini bagus, tidak apa-apa dengarkan. Kita sudah berkali-kali menyampaikan ini pada penguasa, pada aparat keamanan, pada militer, pada Polri dan sebagainya. Kita sudah sering sampaikan. Ini adalah satu sistem yang Allah ridhoi, yang diajarkan Rasul kepada para sahabat. Ini bukan alternatif, tapi ini adalah pilihan wajib yang harus diambil oleh segenap kaum muslimin. Kita sudah menawarkan sesuatu yang tepat. Tidak perlu kita mencabut, tidak perlu kita meralat. Cuma dicabut BHP-nya nggak apa-apa, tapi kita tidak perlu meralat idenya. Kita tidak perlu meralat konsepnya. Nggak apa-apa mereka mencabut. Mengapa? Karena Rasulullah SAW menjamin bahwa sistem khilafah ini junnah, sebagai betul-betul pelindung, sebagai perisai. Junnah itu adalah kasitri. Ini kalau saya melihat di dalam kitab klasik, kitabnya misalnya Imam Nawawi ya, kata sunnah ini menarik. Tes. Sepertinya koneksi dengan Kiai Abu Hanifah sedikit terganggu ya. Ya mungkin kita tunggu sebentar. Oh ini beliau ada lagi. Masya Allah.
Kenapa jadi ada ya? Terus? Iya, Ustaz. Lanjut, Ustaz. Ya, baik. Jadi ini yang kita tawarkan selama ini. Dan kita tidak pernah ragu-ragu, tidak pernah mencabut, tidak pernah meralat. Bahkan kita terus menguatkan mengapa imam itu di dalam hadis Nabi, innamal imamu junnah. Innamal imamu junnah. Nah, mestinya kan kalau memang konsisten ya, ada tokoh-tokoh politik bahwa presiden itu juga imam. Ada kan tokoh politik mengatakan presiden juga imam. Tapi kalau betul imam harusnya berfungsi sebagai junnah. Innamal imamu junnah. Apa junnah itu? Kasitri kata Imam Nawawi. Dalam syarah Sahih Muslim dikatakan kasitri. Apa sitru atau sitri itu kasitri? Sitri artinya tameng, perisai. Jadi imam itu maksudnya sebagai perisai. Kenapa? Karena perisai itu kalau dalam medan pertempuran, itu tameng itu melindungi orang yang berlindung. Masyarakat yang berlindung belakang imam itu dia berlindung mendapatkan perlindungan. Jadi dia mendapatkan ketentraman, dia mendapatkan kesejahteraan, dia mendapatkan kedamaian. Kalau memang presiden itu adalah imam. Ada yang menyebut presiden juga imam. Kalau dia konsisten, mestinya imam itu kasih lagi junnah. Dikatakan lanjutan hadis itu, yuqatalu min waro'ihi wa yustaqobi. Orang-orang pun berperang min waro'ihi di belakangnya, wa yustaqobi. Dia berlindung dengannya. Maksudnya apa? Ya karena imam itu junnah atau kasitri seperti perisai, seperti tameng, seperti pelindung, maka banyak orang akan meminta pengayoman, minta perlindungan kepadanya. Nah, kemudian bukan hanya itu, lanjutan hadis ini diterangkan oleh Imam Nawawi, dia mengatakan makna dari kasitri tadi, mengapa disebut seperti perisai atau seperti junnah. Nah, beliau mengatakan li'annahu yamna'ul adu min adal muslimin. Karena imam itu seperti perisai itu karena yamna'ul adu, karena dia mencegah musuh, mencegah lawan, menghalangi lawan atau menghalangi musuh min adal muslimin, dari menyakiti kaum muslim. Anggaplah sekarang ini wabah corona itu musuh. Nah, imam itu benar-benar mencegah corona dari menyakiti rakyatnya. Karena rakyatnya berlindung di belakang imamnya, berlindung di belakang penguasa. Yang namanya penguasa itu mencegah musuh, mencegah wabah, menghalangi wabah ini dari menyakiti, dari mensuspek rakyatnya, kan gitu maknanya. Nah, kalau manusia yang mencegah musuh, nah, kalau musuhnya ini manusia yang dicegah. Nah, itu makna imam seperti itu. Apa lanjutannya lagi? Lalu Imam Nawawi mengatakan lagi, bukan hanya itu, bukan hanya yamna'ul adu min adal muslimin, tapi juga wa yamna'un nas ba'duhum min ba'din. Dan juga mencegah masyarakat sekelompok satu dengan sekelompok yang lain saling berkelahi atau saling bermusuhan. Itu dicegah oleh imam. Dan imam mampu melerai, mampu mencegah musuh dari saling menyakiti, saling berkelahi. Dan yang penting lagi, yang terakhir ini bukan paling bencana, mengundang dukun santet, tukang undur-undur itu apa yang menolak bala pakai paranormal dan sebagainya. Bukan mengundang orang-orang musyrik begitu. Itu bukan memurnikan ajaran Islam seperti itu. Karena kata baitoh ini adalah memurnikan. Baitoh itu membersihkan, memutihkan. Wa yahmiya itu maknanya adalah menjaga atau melindungi. Yahmiyu, menjaga, memurnikan baitoh Islam, kemurnian atau memutihkan ajaran-ajaran Islam. Bukan malah mencemari. Itu yang namanya imam
harus punya karakter seperti itu. Jadi ini yang disampaikan oleh Imam Nawawi di dalam kitab Syarah Sahih Muslim, karena hadis tadi diriwayatkan oleh Imam Muslim, hadis sahih riwayat Muslim. Nah itulah junnah, itulah khilafah yang selama ini kita tawarkan, betul-betul akan melaksanakan apa yang diamanahkan oleh baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia betul-betul akan menjaga masyarakat berlindung di belakangnya, ya, mendapatkan perlindungan, mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan pengayoman, karena imam atau penguasa mananya adalah kasih. Bukan seperti penguasa hari ini, abai. Ya. Bahkan apa tarik-tarian, siapa yang biayai ini, siapa? Sampai-sampai apa? Sekarang ini yang lagi digodok entah kayaknya sudah putus kayaknya. Apa? Dana haji mau dipakai untuk pembiayaan COVID. Ini saya kira akan muncul kontroversi juga antara ulama-ulama yang lurus dengan ulama-ulama yang bengkok. Karena kalau dana haji itu kan dana umat, dana pribadi, itu privasi. Harus minta izin satu ke orang-orang yang pernah menginvestasikan dananya memang untuk berangkat haji. Dia susah payah menabung untuk menunggu sekian tahun baru bisa berangkat. Bisa dibayangkan kalau dana itu dipakai, harus minta izin pemiliknya, nggak bisa main serobot saja. Jadi ada harta yang memang milik umum, ada data yang memang milik fardiyah, al-milkul fardiyah. Kalau milkul fardiyah harus minta izin kepada fardiyah setiap individu. Saya kira fikihnya kurang lebih begitu nantinya itu. Kalau ditanyakan pada ulama yang lurus, akan dijawab begitu. Tapi kalau milkul ammah, harta milik umum, nah ini kemungkinan bisa, karena harta milik umum itu bisa dialokasikan sebagian untuk kepentingan umum, kepentingan publik, ya, kesehatan mereka, pendidikan mereka, obat-obatan mereka, ya, itu bisa. Dan itu memang itu yang mengelola negara. Tapi kalau milkul fardiyah, kepemilikan individu atau kepemilikan personal, harus minta izin kepada personal setiap individu. Bisa dibayangkan. Kalau dia melanggar, masih di akhirat nanti akan dituntut oleh Allah SWT, akan dituntut oleh setiap individu tadi. Ya kalau hajinya nanti dia berangkat kemudian cukup uangnya. Kalau kurang, sementara hartanya sudah dipakai untuk anggaran penanggulangan COVID-19 ini, maka yang mengizinkan menggunakan, ulama yang berfatwa membolehkan, dia akan dituntut oleh Allah SWT, akan dituntut oleh pemilik harta tadi, ya, untuk menukar ibadah hajinya. Apa sanggup? Udah pada hari fana, tidak ada amal perbuatan lagi, tidak ada haji lagi kalau di akhirat. Mereka dituntut. Sampai kemudian yang paling memalukan lagi yang buka rekening. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan pada malam ini. Jadi ideologi kapitalisme ini rapuh dan roboh hanya kena senggolan virus corona. Jadi tidak layak seorang muslim berideologikan kepada ideologi kapitalisme. Karena kapitalisme itu bukan sekedar roboh, tapi juga kufur. Ideologi kufur yang dibuat oleh Barat yang hanya akan menghancurkan setiap negara yang mengadopsinya. Wallahu a'lam bishawab. Ya.